Satu dua tiga, nah everybody, masih bersama saya. Dan di episode kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Talas. Film yang dirilis pada tahun 2012 silam ini dibintangi oleh Paman Amir Khan, yang mana beliau akan berperan sebagai inspektur polisi yang ditugaskan untuk mengungkap kebenaran dari sebuah kasus yang sangat membingungkan. Secara ringkas, film ini berkisah tentang seorang polisi yang sedang menyelidiki sebuah kasus kecelakaan yang menewaskan seorang aktor terkenal India, yang mana kecelakaan ini adalah sebuah kasus kecelakaan yang sangat aneh. Hingga pada akhirnya terungkap jika kasus tersebut merupakan sebuah aksi balas dendam dari arwah penasaran. Jadi seperti apakah ceritanya? Lanjut. Film dibuka dengan indahnya kehidupan malam di India, yang dimana para wanita berjejer untuk menjajakan surga dunia. Sementara itu di lain sisi ada seekor anjing yang bertingkah aneh seperti melihat makhluk gaib. Dan tiba-tiba dari kejauhan muncullah mobil yang bergerak dengan sangat aneh, seperti menghindari sesuatu. Hingga pada akhirnya mobil tersebut terjatuh ke laut. Di pagi harinya datanglah seorang polisi yang bernama Surjan Shekhawat yang ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Dan siapa sangka jika kecelakaan itu menewaskan Arman Kapoor, seorang artis top India. Sehingga hal ini membuat pihak kepolisian harus bekerja lebih ekstra untuk mengungkap penyebab kecelakaan itu terjadi. Di lain sisi, tampak seorang pria bernama Tehmur, seorang kuli di komplek lokalisasi yang datang menuju ke rumah bosnya yang bernama Sasi. Yang dimana kini Tehmur bercerita jika aktor Arman Kapoor telah meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan menuju komplek lokalisasi. Namun siapa sangka seperti menyembunyikan sesuatu. Kabar ini malah membuat Sasi merasa marah kepada Tehmur. Sementara kini di lain sisi pihak kepolisian terus melakukan investigasi atas kasus kecelakaan tersebut. Namun salah seorang polisi berkata pada Inspektur Surjan jika sepertinya kasus ini akan sulit dipecahkan, sebab kemungkinan kecelakaan ini terjadi karena ulah bangsa lembut. Namun Surjan yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu malah semakin penasaran untuk mengungkap penyebab kecelakaan itu terjadi. Di sore harinya pihak kepolisian menggelar olah TKP untuk mencari tahu kenapa Arman membantu setir seperti menghindari sesuatu. Padahal menurut para saksi saat itu jalanan sedang sepi. Dan lagi-lagi hal ini membuat pihak kepolisian menjadi semakin bingung. Di hari berikutnya, Inspektur Surjan menemui Sonia dan Sanjay, istri dan sahabat Arman. Tanpa basa-basi, Pak Polisi bertanya pada Sonia, apakah Arman memiliki masalah pribadi, guna mengetahui apakah kecelakaan tersebut disebabkan karena bunuh diri atau karena faktor lain. Dan Sonia menjelaskan jika Arman tidak mungkin bunuh diri, karena selama ini semuanya baik-baik saja. Namun Sonia menjelaskan jika kemarin bendahara Arman memberitahunya jika Arman meminta uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk apa uang tersebut, Sonia juga tidak mengetahuinya. Dan pernyataan Sonia juga dibenarkan oleh sang bendahara jika kemarin sebelum kecelakaan itu terjadi, Arman Kapoor meminta sejumlah uang tunai dan menyuruhnya memasukkannya ke dalam tas berwarna hijau. Dan setelah itu Arman pergi seorang diri sambil membawa uang tersebut. Dan menurut penuturan sang bendahara, Arman juga pernah menyuruhnya untuk mengantar sejumlah uang kepada Anand Murugan, seorang resepsionis yang bekerja di Hotel Lido, sebuah hotel yang terletak di sekitar lokasi kecelakaan itu terjadi. Sementara itu di tempat lain, Sasi menyuruh Tehmur untuk membeli kartu perdana baru. Lalu Sasi membawa kartu perdana lamanya. Karena merasa penasaran, Tehmur lantas mengambil kartu tersebut. Setelah Tehmur pergi, Sasi menghubungi seorang pria untuk meminta sejumlah uang. Di lain sisi, berdasar penuturan para saksi, polisi menduga jika kasus kecelakaan Arman ada hubungannya dengan kasus pemerasan. Sebagai langkah pertama, Inspektur Surjan mengajak anak buahnya untuk pergi ke Hotel Lido guna bertemu dengan Anand Murugan, sang resepsionis yang dulu menerima uang dari Arman. Namun sayang, polisi kehilangan jejak sebab Anand Murugan sudah resign dari hotel tersebut. Sementara kini pihak hotel juga tidak mengetahui keberadaannya. Dan tentu saja hal ini membuat Inspektur Surjan semakin kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Di pagi harinya, Inspektur Surjan bersama istrinya yang bernama Rosni menghadiri sebuah acara pentas seni. Namun saat pulangnya, dia berjumpa dengan tetangga barunya yang bernama Freni, seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah, atau bisa dibilang wanita indigo. Kemudian Freni memberitahu Surjan jika anaknya yang sudah meninggal akibat tenggelam di danau ingin berkomunikasi dengannya. Mendengar omongan tidak masuk akal tersebut membuat Surjan merasa marah terhadap Freni dan menyuruhnya agar segera enyah dari hadapannya. Yang dimana sejak anaknya meninggal membuat hubungan Surjan dan istrinya kurang harmonis. Dan di malam harinya, Surjan yang merasa jenuh di rumah memutuskan untuk pergi keluar guna mencari udara segar. Dengan mengendarai mobilnya, Surjan lantas berhenti di sekitar jalan dekat Hotel Lido. Beberapa saat setelah itu datanglah wanita penghibur bernama Rosi yang mencoba untuk menggoda dan mengajak Inspektur Surjan untuk berkencan di Hotel Lido. Yang mana kemudian hal ini dimanfaatkan oleh Inspektur Surjan untuk bertanya pada Rosi
sekaligus mengurai informasi mengenai Anand Murugan, mantan resepsionis Hotel Lido yang menerima uang dari Arman Kapur. Kemudian Rosi yang kebetulan mengenal Anand Murugan menjelaskan jika kini Anand Murugan telah di PHK karena mengidap penyakit AIDS dan kini dia sudah pulang kampung. Di siang harinya, Inspektur Sujan mengutus bawahannya yang bernama Devrat untuk mencari alamat Anand Murugan. Dengan kondisi yang sudah memprihatinkan, Anand Murugan menjelaskan jika dulu dia memang telah menerima tas berisi uang dari asisten Arman Kapur, lalu ia menyerahkannya pada Sasi. Berkat info tersebut, kini polisi menuju ke rumah Sasi untuk menangkapnya. Namun sayang, kini Sasi sedang pergi keluar kota karena urusan bisnis. Namun para polisi tidak berhenti di situ saja, dan untuk itu Inspektur Sujan mencari informasi mengenai orang-orang yang bekerja dengan Sasi. Lalu ia menangkap Temur, sebab dianggap sebagai orang terdekat Sasi untuk dimintai keterangan mengenai hubungan antara Sasi dengan Arman. Namun sayang, Temur tidak mengetahui apapun mengenai hubungan mereka. Di malam harinya, Temur merasa penasaran dengan kartu perdana yang dulu pernah dibuang Sasi. Dan untuk itu, ia langsung memasang kartu tersebut dan menghubungi nomor terakhir yang pernah dihubungi Sasi. Dan saat menelepon nomor tersebut, terdengar suara seorang pria yang meminta agar besok Sasi pergi menuju karnaval untuk menerima sejumlah uang yang telah dijanjikan. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian mendapati jika kini Sasi sudah meninggal akibat dibunuh oleh orang tak dikenal. Setelah melakukan investigasi, pihak kepolisian menemukan sejumlah uang milik Sasi, yang mana uang itu adalah uang yang telah diberikan Arman Kapur beberapa waktu yang lalu. Namun sayang, kematian Sasi membuat polisi kembali kehilangan jejak. Setelah kematian Sasi, Temur menuju ke rumahnya untuk mengambil harta benda milik Sasi. Namun secara kebetulan, ia malah menemukan sebuah DVD yang berisi rekaman Arman Kapur dan Sanjay yang sedang membawa PSK. Bagi mendapat durian runtuh, hal ini dimanfaatkan oleh Temur untuk memeras Sanjay. Arman Kapur. Beberapa saat kemudian, Temur menghubungi Sanjay untuk meminta sejumlah uang kepadanya, karena Temur tahu jika Sanjay lah orang yang telah membunuh Sasi. Selain itu, Temur juga sudah mengetahui video rekaman CCTV ketika Arman dan Sanjay menyewa PSK, yang mana rekaman ini dulunya dimanfaatkan oleh Sasi untuk memeras Sanjay dan Arman. Mengetahui rahasianya telah terbongkar, Sanjay hanya bisa menuruti perintah Temur untuk memberinya 5 juta rupiah. Scene berganti, di lain sisi Inspektur Sujan yang sedang memiliki masalah dengan istrinya memutuskan untuk pergi ke tempat lokalisasi untuk sekedar cuci mata. Dan di sini dia kembali bertemu dengan Rosi. Dan untuk itu Rosi mengajak Pak Inspektur untuk menemaninya pergi ke suatu tempat di tepi pantai. Di sini Rosi bertanya pada Pak Inspektur Sujan tentang perkembangan kasus penyelidikan kecelakaan Arman Kapur. Lalu Pak Inspektur menjelaskan jika saat ini sepertinya penyelidikan tersebut menemui jalan buntu karena Sasi sudah meninggal. Lalu Rosi memberitahu Pak Polisi jika sebenarnya beberapa tahun silam Nikhil bersama Arman dan temannya pernah menyewanya. Nikhil karke uska ek dost usi ke sath aaya tha. Di pagi harinya, Sujan pergi menemui Nikhil. Namun apa daya, Nikhil kini sedang sakit parah akibat kecelakaan, sehingga dia tidak bisa dimintai keterangan. Dan lagi-lagi hal ini membuat kasus tersebut kembali menemui jalan buntu. Di malam harinya, Sujan kembali ribut dengan istrinya dikarenakan sang istri menemui Freni untuk melakukan ritual guna berbicara dengan Karan, anak mereka yang sudah mati. Yang dimana Sujan menganggap Freni hanyalah pembohong. Setelah pertengkaran itu, Sujan pergi lalu mencari Rosi. Setelah mereka berjumpa, Pak Inspektur menjelaskan jika kini dia sedang merasa begitu lelah menghadapi kehidupannya yang terasa begitu berat. Dan untuk menenangkan hati Pak Inspektur, Rosi mengajaknya untuk menginap di hotel. Chalo mere sath. Sesampainya di hotel, rupanya Pak Inspektur tidak berniat untuk menyentuh Rosi, sebab Pak Inspektur hanya ingin curhat dengan Rosi mengenai masalah rumah tangganya, yang dimana kini hubungan rumah tangganya sedang kurang harmonis setelah kematian anaknya. Mendengar cerita sedih Pak Inspektur, Rosi hanya bisa menyuruhnya untuk bersabar. Sabar. Dan kemudian Rosi meminta bantuan pada Pak Inspektur agar ia membantu membebaskan temannya yang bernama Malika, mantan pacar Sasi yang kini dipaksa kembali untuk menjadi PSK. Di pagi harinya mendapati Rosi sudah pergi, Pak Inspektur pergi ke lokalisasi untuk membebaskan Malika. Sebagai rasa terima kasih, Malika memberitahu polisi jika sebenarnya saat itu Sasi memang pernah bertemu dengan Arman saat malam sebelum kecelakaan itu terjadi. Namun apa yang terjadi setelahnya ia tidak tahu. Dan untuk itu Malika menyarankan agar polisi menangkap Temur, sebab kemungkinan Temur mengetahui hubungan antara Sasi dengan Arman. Sementara itu Temur kembali menghubungi Sanjay agar besok pergi menemuinya dengan membawa sejumlah uang. Di malam harinya, Temur menemui pacarnya agar besok pergi membantunya untuk sebuah pekerjaan besar.
Di hari selanjutnya Temur datang menemui Sanjay. Setelah Temur menerima uangnya, Sanjay mengirim agar anak buahnya pergi mengejar Temur. Namun dengan kecerdikannya, Temur menukar tas yang dibawanya dengan tas yang dibawa pacarnya, dengan harapan apabila nantinya dia terbunuh, setidaknya uang tersebut bisa digunakan oleh pacarnya agar terbebas dari dunia pelacuran dan juga bisa untuk membuka usaha di kampung. Namun sayang, setelah menukarkan tas tersebut, Temur berhasil ditangkap oleh orang suruhan Sanjay, yang mana setelah itu orang suruhan Sanjay membawa Temur menuju proyek pemerintah lalu menembaknya. Setelah mereka pergi, Temur melihat kedatangan Rosie. Namun hal ini malah membuat Temur merasa ketakutan, hingga akhirnya dia berjalan ke belakang dan terjatuh dari bangunan proyek. Sontak saja hal ini membuat para pekerja bangunan merasa kaget melihat mayat yang terjatuh dari atas. Alhasil para pekerja proyek memergoki pelaku pembunuhan Temur dan berhasil menangkap salah satu orang suruhan Sanjay yang secara kebetulan terjatuh dari tangga. Sesampainya di rumah sakit, Inspektur Surjan bergerak cepat untuk menginterogasi pelaku, hingga akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan mengatakan jika ia disuruh oleh Sanjay. Di malam itu, para polisi menuju ke rumah Sanjay untuk menangkapnya atas dugaan kasus pembunuhan Sasi dan Temur. Di lain sisi, tentu saja kedatangan para polisi membuat Sanjay menjadi panik, lalu ia menceritakan alasan kenapa dia membunuh mereka. Sanjay bercerita jika 3 tahun yang lalu dia, Arman, dan Nikhil sempat menyewa PSK yang bernama Simran. Namun karena sebuah kecelakaan, akhirnya Simran terjatuh dari mobil. Karena merasa panik, mereka bertiga menghubungi Sasi agar mengurus Simran yang tergeletak di jalan. Namun seminggu kemudian Sasi memberitahu mereka jika Simran sudah mati dan mayatnya dikubur di suatu tempat. Dan di lain sisi, rupanya Sasi menyimpan rekaman CCTV saat mereka bertiga membawa Simran untuk pergi. Dengan memanfaatkan rekaman tersebut, Sasi lantas memeras mereka. Dan untuk itu, para polisi meminta agar Sanjay menunjukkan rekaman CCTV tersebut, yang mana hal ini membuat Inspektur Surjan merasa terkejut sebab selama ini Simran adalah wanita yang kerap memberinya petunjuk untuk menyelidiki kasus ini. Dan untuk itu, Surjan berspekulasi jika Sasi dan Simran telah bekerja sama untuk memeras Arman dan Sanjay. Di malam itu, akhirnya Surjan membawa Sanjay ke kantor polisi. Namun saat di perjalanan tepat di lokasi kecelakaan Arman, Surjan melihat keberadaan Rosie di jok belakang, dan hal ini membuatnya hilang fokus. Dan tiba-tiba Rosie muncul di depan mereka. Tentu saja Sanjay yang kaget merebut setir dan membantingnya ke kiri untuk menghindari Rosie. Namun secara refleks, Surjan membanting setir ke kanan. Alhasil mereka terjatuh ke laut persis seperti kecelakaan yang dialami Arman. Dengan tenang, Surjan berusaha menyelamatkan diri agar bisa keluar. Dan setelah itu muncullah Rosie yang datang menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya Sanjay tewas dalam kecelakaan tersebut. Sementara Surjan yang masih merasa kebingungan akan sosok Rosie kembali teringat dengan perkataan Rosie akan tempat rahasianya yang terletak di tepi pantai. Maka untuk itu Inspektur Surjan pergi ke tempat tersebut dan menggali tanah di sana. Namun betapa terkejutnya Surjan saat menemukan tulang belulang dari Rosie. Sebagai penghormatan terakhir, Surjan membakar tulang Rosie. Di akhir kisah, Surjan akhirnya mempercayai Franny jika dia memang pernah berkomunikasi dengan Karan. Dan setelah membaca surat dari Franny yang merupakan pesan dari Karan untuknya, Surjan mulai merasa ikhlas atas kepergian sang buah hati dan berniat untuk memulai lembaran baru bersama istrinya untuk mewujudkan keluarga yang samawa. Dan setelah itu, film tamat. Dan itulah sedikit kisah dari film Talas. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.